Tomorrow night, I'm gonna smash your boy. Surprise, the king is back. Di acara utama UFC 287, Israel Adesanya berhadapan dengan Alex Poatan Pereira dalam pertandingan ulang yang sangat dinantikan. Kedua petarung sebelumnya pernah bertemu dalam pertandingan kickboxing di mana Pereira tampil sebagai pemenang. Namun, dalam pertemuan kali ini, Adesanya lah yang keluar sebagai pemenang. Pada hari Sabtu, di acara main event UFC 287 di Miami, mantan juara kelas menengah Israel Adesanya mencoba lagi melawan Alex Pereira dan dia akhirnya mendapatkan kemenangan melawan musuh bebuyutannya. Menuju pertandingan, skornya Adesanya 0 dan Pereira 3. Adesanya kalah dalam 3 pertandingan terakhir. Pertarungan terakhir terjadi pada 12 November di New York. Ketika itu Pereira kalah dalam skor. Namun selanjutnya bangkit untuk mengalahkan Adesanya di ronde kelima pada UFC 281 untuk merebut gelar kelas menengah dari Adesanya. Dia juga menang 2-0 melawan Adesanya di kickboxing, memenangkan pertandingan kedua dari 2 pertandingan dengan KO di ronde ketiga. Tapi setelah kehilangan sabuk UFC-nya dari Pereira, Adesanya bersikeras untuk segera melakukan rematch dan dia pun mendapatkannya. Beberapa rekannya berpikir itu bukanlah keputusan yang baik untuk langsung melakukan rematch lagi dengan Pereira. Namun itu bukanlah gaya Adesanya, dibutuhkan kepercayaan diri dan strategi yang baru, dan hal itu pun berbuah manis setelah ia berhasil mengalahkan Pereira di ronde kedua pada UFC 287. Dan urgensi Adesanya jelas terbayar lunas. Dia sekali lagi menjadi juara di kelas menengah. Hampir 19.000 orang memenuhi arena. Di antara mereka yang menonton, di sana terdapat mantan Presiden Amerika Donald Trump, juga mantan juara tinju kelas berat Mike Tyson. Mereka di sana untuk menonton apa sebenarnya? Apakah ingin melihat Pereira untuk menjatuhkan Adesanya untuk ketiga kalinya, seperti yang telah dia lakukan 2 kali dalam mengalahkan Adesanya? Itu mungkin yang ada di benak semua orang, dan mungkin itulah sebabnya ketegangan di arena begitu nyata. Namun bukan itu yang ada di pikiran Adesanya. Saya sedang berburu. Saya ingin menunjukkan kepada orang-orang kekuatan pikiran manusia dan jiwa manusia, ucap Adesanya. Saat Israel Adesanya berjalan ke dalam oktagon di main event UFC 287, dia menggelengkan kepala mengikuti lirik lagu berjudul Headstrong. Adesanya tampak tenggelam dalam pikirannya saat dia melangkah ke dalam oktagon untuk menemui takdirnya. Pertarungan hari Sabtu itu adalah persaingan keempat mereka dalam olahraga combat sport. Itu juga merupakan kemenangan pertama untuk Adesanya. Masuklah ke dalam pertandingan. Ronde pertama adalah adu tendangan kaki. Adesanya memanfaatkan serangan teknisnya saat Pereira mengandalkan kekuatan khasnya. 5 menit pembukaan yang ketat dari adu poin, diikuti oleh ronde kedua yang lebih agresif dari kedua petarung, terutama Pereira, yang mendaratkan kombinasi serangan lutut dan juga pukulan keras. Pereira mendaratkan kombinasi yang diikuti dengan serangan lutut yang sepertinya melukai Adesanya. Dengan Adesanya terpojok ke pinggir oktagon, Pereira mencoba lebih banyak serangan, tetapi dihadang oleh cover yang dilakukan Adesanya. Adesanya mendaratkan satu tinju besar sebelum wasit dan Miragliota terjun untuk menyelamatkan Pereira yang sudah terbujur kaku. Dan itu adalah penampilan yang paling luar biasa dari karir MMA Adesanya yang sudah legendaris.
dan penampilan yang menempatkan kembali dirinya di puncak olahraga ini. Saat itulah perayaan kemenangan Adesanya dimulai. Adesanya berdiri di atas saingan lamanya berpura-pura menembakkan panah ke lawannya yang sudah jatuh. Sebuah permainan dari gerakan walkout khas Pereira. Juga melakukan semacam aksi balasan kepada anaknya Pereira yang berada di bangku penonton dengan berpura-pura pingsan. Usut punya usut, itu merupakan hal yang pernah dilakukan oleh anaknya Pereira ketika Adesanya kalah KO dalam pertarungan kickboxing, tepatnya 7 tahun silam, yang diselenggarakan di Brazil, yang merupakan kandang dari Alex Pereira. Gelar kelas menengah UFC sekali lagi melilit di pinggang Adesanya. Namun setelah pertandingan, terlihat Adesanya menghampiri tim Pereira dan kedua petarung saling memberikan respect satu sama lain dan kemudian berpelukan layaknya dua orang gentleman. Dalam sebuah wawancara, Adesanya ditanyai mengenai kemungkinan terjadinya trilogi di antara mereka. Adesanya menjawab bahwa dia sudah tidak mau melawan orang yang sama dalam 3 pertandingan berturut-turut, dan mengungkapkan saat ini usianya sudah menginjak 33 tahun. Jadi dia menginginkan penantang baru dan wajah baru untuk pertahanan gelar selanjutnya. Sementara di sisi lain, dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di kanal YouTube Pereira, dirinya secara gentle mengakui kekalahan atas Adesanya, menganggap menang atau kalah itu adalah hal yang biasa dalam dunia combat sport, dan saatnya sekarang adalah kemenangan Adesanya. Ketika ditanya apa yang selanjutnya akan dilakukan Pereira setelah kekalahan KO-nya atas Adesanya, Pereira mengatakan bahwa dirinya adalah sosok pekerja keras, bukan tipe petarung yang mudah menyerah. Dia juga berjanji akan comeback lebih kuat. Secara tidak langsung, sebenarnya Pereira adalah musuh yang sangat dibutuhkan oleh Adesanya, yang telah berjasa membawa kembali dan membangkitkan gairah serta jiwa petarung dalam diri Adesanya. Banyak juga spekulasi yang muncul tentang Pereira setelah kekalahannya atas Adesanya kemarin. Salah satunya yaitu rumor Pereira akan naik ke kelas light heavyweight. Hal itu bisa saja terjadi, karena seperti yang terlihat di sesi pemotongan berat badan, Pereira mengalami kesulitan dalam pemotongan berat badan, yang berarti kelas middleweight bukanlah kelas berat alami Alex Pereira. Bagaimanakah komentar kalian? Akankah Pereira naik kelas ke kelas light heavyweight? Dan siapakah yang layak menjadi penantang gelar Adesanya berikutnya? Tulis di kolom komentar.